Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iha Artisya dengan NIM 2023-33048. Akan mempresentasikan tugas pengolahan mineral logam dengan judul konsentrasi gravitasi, magnetik, dan elektrostatik. Langsung saja ke materinya. Masuk ke bagian konsentrasi gravitasi. Jadi definisi dari konsentrasi gravitasi itu yaitu metode pemisahan mineral yang berdasarkan perbedaan massa jenis. Adapun prinsip dasarnya, benda lebih berat akan mengendap lebih cepat dibanding yang lebih ringan dalam media fluida. Kemudian masuk di kriteria konsentrasi gravitasi. Kegunaan konsentrasi gravitasi yaitu untuk memisahkan mineral berharga dari pengotornya. Dengan memanfaatkan perbedaan massa jenis atau densitasnya, teknik ini sangat efektif untuk memisahkan bahan-bahan seperti emas, timah, platinum, dan biji-biji mineral lainnya yang memiliki massa jenis yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pengotor atau bahan lainnya. Kemudian masuk ke rumusnya. Pada dasarnya dalam konteks konsentrasi gravitasi, sering menggunakan gaya gravitasi yang bekerja pada objek gaya gravitasi dihitung dengan rumus F sama dengan M dikali G, di mana F-nya itu adalah gaya gravitasi dalam satuan Newton, kemudian M-nya itu adalah massa objek dalam satuan kilogram, G-nya itu percepatan gravitasi bumi yang sudah diketahui nilainya yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Masuk ke contoh soal. Misalkan kita memiliki sebuah mineral A dengan berat 10 Newton, kemudian diminta untuk menghitung gaya gravitasi yang bekerja pada mineral tersebut. Diketahui berat mineralnya itu 10 Newton, yang ditanyakan, hitunglah gaya gravitasi yang bekerja pada mineral tersebut. Penyelesaian gaya gravitasi sudah diberikan dalam soal yaitu 10 Newton. Kemudian karena berat mineralnya 10 Newton, sudah mencerminkan gaya gravitasi yang bekerja pada mineral A, sehingga jawabannya adalah 10 Newton. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi gravitasi yaitu ada 3. Yang pertama, densitas media pemisah. Yang kedua itu ukuran dan bentuk partikelnya. Yang ketiga itu laju aliran medianya. Kemudian alat konsentrasi gravitasi juga ada 3. Yang pertama itu jig atau alat pemisah gravitasi menggunakan aliran fluida. Prinsip kerjanya itu aliran pulsasi air yang memisahkan material berdasarkan ukuran dan massa jenisnya. Aliran pulsasi inilah yang menciptakan lapisan-lapisan yang berbeda di dalam bed partikel, di mana partikel yang lebih berat cenderung mengendap di bagian bawah, sementara yang lebih ringan akan terkumpul di atasnya. Keunggulannya itu material dengan perbedaan massa jenis yang cukup besar dan sangat berguna untuk pemisahan material kasar. Kemudian yang kedua itu ada alat shaking table, yaitu meja konsentrasi alat pemisah gravitasional yang digunakan untuk memisahkan partikel berdasarkan densitas dan ukurannya. Prinsip kerjanya, meja konsentrasi itu bekerja dengan prinsip getaran yang membuat partikel bergerak dalam arah horizontal dan vertikal. Keunggulannya itu memiliki kemampuan untuk memisahkan material halus yang dengan sangat efektif dalam menghasilkan konsentrat berkualitas tinggi. Kemudian yang ketiga ada alat spiral koncentrator. Jadi spiral koncentrator ini alat pemisah juga dengan menggunakan gravitasi berbentuk spiral yang digunakan untuk memisahkan mineral berdasarkan perbedaan densitas. Prinsip kerjanya itu partikel mineral digerakkan oleh gaya gravitasi dan aliran air melalui saluran spiral yang dilengkapi dengan lapisan-lapisan untuk meningkatkan pemisahan. Keunggulannya, ini juga sangat efisien untuk memisahkan mineral yang lebih halus. Kemudian kelebihan dan kekurangan konsentrasi gravitasi. Kelebihannya itu ramah lingkungan, biaya operasi rendah, sederhana, dan mudah dioperasikan. Kekurangannya, efektivitas terbatas pada mineral dengan perbedaan densitas yang signifikan. Kemudian masuk ke konsentrasi magnetik. Konsentrasi magnetik itu proses pemisahan mineral berdasarkan kemagnetan atau sifat magnetiknya. Pemisahan magnetik sering digunakan dalam industri pertambangan untuk memisahkan mineral seperti biji besi, ilmenit, wolfram, dan mineral magnetik lainnya. Kemudian prinsip dasarnya itu mineral yang memiliki sifat magnetik dipisahkan menggunakan medan magnet. Masuk ke jenis mineral berdasarkan kemagnetannya.
yaitu ada 3. Yang pertama itu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik itu mineral yang sangat responsif terhadap medan magnet seperti besi dan nikel. Kalau paramagnetik, mineral yang memiliki kemagnetan lebih rendah, berarti lebih rendah dari ferromagnetik, dan hanya menunjukkan daya tarik yang lemah terhadap medan magnet. Kemudian yang terakhir, diamagnetik, mineral yang tidak berpengaruh oleh medan magnet atau cenderung menjauh dari medan magnet. Faktor yang mempengaruhi efektivitas konsentrasi magnetik, yaitu ada 3 juga. Yang pertama, intensitas medan magnet. Karena semakin kuat medan magnetnya, maka semakin efektif proses pemisahan mineral yang bersifat magnetik. Kemudian, kadar kemagnetan mineral. Mineral dengan kemagnetan tinggi, seperti besi atau nikel, lebih mudah dipisahkan menggunakan medan magnet karena ada daya tarik magnetnya yang kuat. Kemudian, ukuran partikel. Partikel yang lebih kecil lebih sulit dipisahkan karena gaya magnet yang bekerja pada partikel kecil tidak cukup kuat untuk menariknya secara efektif. Kemudian jenis separator magnetik. Yang pertama itu magnetik separator basah. Magnetik separator basah adalah alat pemisah menggunakan media cair, biasanya air, untuk membantu proses pemisahan mineral magnetik dari non-magnetik. Kemudian magnetik separator kering adalah alat pemisah yang tanpa menggunakan media cair, menggunakan udara atau kondisi kering untuk proses pemisahan mineral berdasarkan sifat kemagnetannya. Penerapan konsentrasi magnetik di industri. Jenis mineral yang digunakan dalam konsentrasi magnetik ada 3. Yang pertama itu biji besi, misalnya magnet dan hematit. Atau Fe3O4 adalah mineral ferromagnetik yang paling umum digunakan dalam pemisahan magnetik. Biji besi ini sangat responsif terhadap medan magnet dan digunakan secara luas dalam industri pengolahan biji besi untuk menghasilkan besi dan baja. Kemudian hematit atau Fe2O3 adalah mineral besi non-magnetik, tetapi dalam beberapa kasus hematit dapat dipisahkan dengan teknik magnetit dalam kondisi tertentu jika mengandung mineral magnetik seperti magnetit. Kemudian proses industrinya, yang pertama itu biji besi biasanya dipisahkan dari batuan pengotor non-magnetik menggunakan magnetik separator basah atau kering, tergantung pada kondisi biji dan jenis pengotornya. Kemudian lanjut, dalam industri baja itu di mana biji besi telah dipisahkan, kemudian diproses lebih lanjut untuk menghasilkan logam besi yang digunakan dalam pembuatan besi baja. Yang kedua itu ada ilmenit atau FeTiO3, yaitu mineral paramagnetik yang kaya akan titanium, meskipun daya tarik magnetiknya itu lebih lemah dibandingkan mineral ferromagnetik. Ilmenit dapat dipisahkan dengan menggunakan magnetik separator basah berintensitas tinggi. Proses industrinya itu digunakan dalam industri pembuatan titanium dan pigmen seperti titanium dioksida. Dalam pemisahan ilmenit, separator magnetik basah digunakan untuk memisahkan ilmenit dari mineral non-magnetik seperti kuarsa atau feldspar. Titanium yang diperoleh dari ilmenit digunakan dalam aplikasi berat seperti material pesawat terbang, peralatan medis, atau konstruksi. Kemudian yang ketiga itu wolframit atau FeWO4. Dia ini mineral yang mengandung tungsten dan memiliki sifat paramagnetik. Mineral ini juga dapat dipisahkan menggunakan magnetik separator basah karena dengan menggunakan medan magnet kuat. Kemudian proses industrinya itu wolframit digunakan dalam industri pertambangan untuk mengekstrak tungsten yang digunakan dalam industri alat pemotong dan peralatan industri lainnya. Wolframit juga umumnya diproses dengan separator magnetik untuk menghilangkan pengotor non-magnetik seperti pasir atau tanah liat. Kemudian proses industri menggunakan magnetik separator. Yang pertama itu pemurnian biji besi dalam industri baja. Magnetic separation dalam industri baja, pemisahan magnetik digunakan untuk memisahkan biji besi magnetik seperti magnetit dari mineral non-magnetik menggunakan magnetik separator. Setelah pemisahan, biji besi yang telah dibersihkan dari pengator akan diproses lebih lanjut dalam tungku untuk menghasilkan besi kasar atau pig iron yang menjadi bahan baku pembuatan baja.
Kemudian magnetik separator basah sering digunakan pada tahap awal untuk memisahkan magnetik dari biji besi yang lebih besar. Kemudian pemisahan ilmenit untuk produksi titanium. Yang pertama itu magnetik separator basah digunakan untuk memisahkan ilmenit yang paramagnetik dari pengotor non-magnetik. Setelah dipisahkan, ilmenitnya dapat diproses lebih lanjut untuk menghasilkan titanium dioksida atau pigmen putih, atau untuk ekstraksi titanium metalik. Kemudian yang ketiga itu pemisahan wolframit atau produksi tungsten. Jadi prosesnya itu magnetik separator basah digunakan untuk memisahkan wolframit atau mineral paramagnetik dari mineral non-magnetik yang lebih ringan. Proses pemisahannya memungkinkan pengambilan wolframit yang lebih murni untuk proses ekstraksi tungsten lebih lanjut. Adapun kelebihan dan kekurangan konsentrasi magnetik, kelebihannya efisien untuk mineral magnetik, kemudian minim juga untuk pengolahan kimianya. Adapun kekurangannya terbatas pada mineral dengan sifat magnetik tertentu. Konsentrasi elektrostatik. Jadi, berdasarkan perbedaan muatan listrik, metode ini memanfaatkan medan elektrostatik untuk memisahkan mineral yang memiliki muatan berbeda. Prinsipnya itu, partikel bermuatan positif akan tertarik ke elektroda yang bermuatan negatif, sedangkan yang bermuatan negatif akan tertarik ke elektroda yang bermuatan positif. Kemudian, partikel yang tidak bermuatan positif atau negatif itu atau yang memiliki muatan serupa dengan elektroda tidak akan terpengaruh oleh medan elektrostatik. Medan elektrostatik atau ruang di sekitar muatan listrik di mana gaya elektrostatik dapat dirasakan. Gaya ini bekerja pada partikel bermuatan, baik itu positif maupun negatif. Pengaplikasian medan elektrostatik dalam pemisahan mineral berdasarkan muatannya. Yang pertama itu medan elektrostatik digunakan untuk memisahkan mineral konduktif seperti ilmenit, rutil, monasit dari mineral non-konduktif itu seperti kuarsa atau feldspar. Kemudian mineral bermuatan positif akan bergerak menuju elektroda negatif, sedangkan mineral bermuatan negatif akan bergerak menuju elektroda positif. Ini memungkinkan juga untuk pemisahan mineral dengan perbedaan muatan listrik. Kemudian yang kedua, pemisahan dalam industri. Pemisahan mineral dalam industri pertambangan, teknik elektrostatik digunakan untuk memisahkan ilmenit, rutil, dan mineral konduktif lainnya. Kemudian yang ketiga itu intensitas medan elektrostatik. Semakin kuat medan elektrostatik yang digunakan, semakin besar gaya yang akan bekerja pada partikel yang memungkinkan pemisahan lebih cepat dan lebih efisien. Yang keempat itu ukuran dan bentuk partikel. Jadi partikel yang lebih besar atau lebih halus mungkin memiliki perilaku berbeda dalam medan elektrostatik yang mempengaruhi proses pemisahannya. Adapun yang partikel kecilnya itu cenderung lebih sulit dipisahkan karena gaya yang lebih lemah dibandingkan dengan partikel besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang pertama itu muatan partikel, kelembapan udara, dan intensitas medan elektrostatik. Jenis alat konsentrasi elektrostatik serta prinsip kerjanya. Yang pertama itu ada roller separator. Di situ juga ada gambarnya, bisa dilihat. Prinsip kerjanya itu partikel mineral diumpankan pada roller, bermuatan dan terpisah berdasarkan sifat kelistrikannya. Yang kedua ada belt separator. Prinsip kerjanya itu partikel mineral diumpankan pada belt yang dialiri dengan tegangan tinggi, terpisah berdasarkan muatannya. Yang ketiga ada drum separator. Partikel mineral diumpankan pada drum bermuatan, terpisah berdasarkan sifat kelistrikan dan permukaannya. Kemudian penerapan di industri atau jenis mineral yang dipisahkan. Mineral biji memisahkan unsur-unsur berharga seperti tembaga, emas, dan perak dari pengotornya. Kemudian plastik memisahkan jenis-jenis plastik yang berbeda berdasarkan sifat kelistrikannya. Batu bara memisahkan partikel batu bara dari pengotornya seperti abu dan mineral lainnya. Kelebihan dan kekurangan konsentrasi magnetik. Kelebihannya yaitu energi yang dibutuhkan relatif rendah, kemudian efisien untuk mineral magnetik, tidak menghasilkan limbah berbahaya.
Kekurangannya hanya efektif untuk mineral magnetik. Kemudian pemisahannya juga kurang sempurna, serta tidak dapat memisahkan mineral non-magnetik.